Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kedua ini ya, eh, kita akan melihat apa saja eh, area-area penelitian yang bisa dilakukan di bidang sistem informasi bisnis itu. Nah, mata kuliah kalian kan kalau nggak salah itu kapsel bisnis ya namanya ya. Nah, jadi kita mau lihat apa-apa saja yang bisa diambil sebagai penelitian untuk tugas akhir kan bisa juga nanti arahnya ke sana. Nah, sehingga memang tujuan mata kuliah ini adalah bagaimana nanti saudara semua itu bisa untuk mendapatkan gambaran ya, kira-kira nanti ketika ambil tugas akhir itu bidang apa saja yang bisa ditekuni. Nah, jadi ini semacam memberikan alternatif lah bagi Anda semua. Nah, saya lihat beberapa mahasiswa semester dan tahun lalu yang sudah ambil mata kuliah ini itu dari eh, review paper dan tugas yang diberikan. Nah, itu ada yang menjadi proposal ya, menjadi proposal di tugas akhirnya. Nah, jadi dia tidak perlu waktu banyak untuk mencari ya, untuk mencari tugas lain yang bisa dia angkat. Nah, karena kalau nanti dia harus berpikir lagi setelah ambil mata kuliah kapsel ini, maka eh, itu kan perlu waktu. Nah, jadi ini seiring waktu dengan adanya materi yang diberikan, kemudian tugas ya. Nah, maka eh, itu bisa jadi langsung untuk tugas akhirnya dan bisa langsung dia ajukan ke prodi. Nah, dari Anda semua yang udah ada proposal, siapa nih yang udah proposal? Udah? Ada? Aldi udah Ada Pak, proposal belum? sudah Pak, lagi mengajuin sempro Pak. Oh, mau seminar proposal ya? Oke. Nah, kemudian Tri gimana? Belum lagi Pak, masih Belum. mencari. Nah, ya bisa saja nanti setelah ini mungkin dapat gambaran ya apa yang akan diteliti. Kemudian bagi Aldi, ya berarti nanti kalau berhasil, nah ini bisa jadi catatan-catatan untuk ke depan ya. Atau mungkin sebelum nanti sempronya dilaksanakan, nah mungkin eh, Anda udah dapat gambaran, wah ini yang saya lakukan misalkan hal-hal yang terkini atau gimana. Oke, baik, saya mau share slide sebentar. Oke, udah terlihat di sana? Bisa terlihat Bisa Pak. saya? Oke. Nah, jadi ini beberapa research terbaru lah ya yang banyak dilakukan di bidang sistem informasi. Nah, jadi ini tidak tertutup kemungkinan hanya di bidang ini saja. Nah, tapi dari beberapa paper yang sudah dipublish, nah itu banyak hal-hal yang kita bicarakan hari ini yang dilakukan oleh banyak
peneliti ya. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama itu dalam hal bisnis model innovation ya, atau kalau kita terjemahkan adalah inovasi model bisnis ya, inovasi model bisnis. Nah, saya tidak tahu apakah di kurikulum Anda ada enggak mata kuliah apa namanya tuh, konsep model bisnis ya? Ada nggak? Kalau yang kurikulum terbaru kayaknya ada deh. Jadi Ada Pak. model bisnis elektronik kalau nggak salah. Ada? Ada nggak mata kuliah kalian model bisnis elektronik? Kurang tahu Pak. Nggak Nggak tahu? ada, nggak Nggak ada ada. di kurikulum 2014 Pak. Oh, nggak ada ya. Nah, kurikulum yang terbaru itu dia punya mata kuliah apa model bisnis elektronik atau e-bisnis model ya. Nah, jadi beberapa penelitian itu dia melakukan ini inovasi terhadap model bisnis ya. Nah, apa saja yang dilakukan di sini? Yang pertama ini mempelajari literatur akademis ya yang terkait dengan model-model bisnis, kemudian inovasi apa saja yang sudah dilakukan ya, kemudian strategi-strategi apa saja yang bisa diambil dalam melakukan inovasi terhadap model bisnis ini. Nah, kemudian yang kedua itu melakukan penelitian empiris ya, penelitian empiris terhadap inovasi model bisnis yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain. Nah, bisa dalam bentuk studi kasus ya, kemudian survei, terus membuat simulasi-simulasi atau program-program simulasi terkait dengan model bisnis ini. Nah, model bisnis ini perlu ya, perlu. Kenapa? Karena kalau model bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi itu, nah bisa kita anggap misalkan terlalu panjang hierarkinya, atau bisa dibilang terlalu panjang birokrasinya. Nah, itu bisa kita pangkas dia, bisa kita pangkas ya. Nah, hasil pemangkasan ini bisa masuk dalam kategori melakukan perubahan atau inovasi terhadap model bisnis yang sudah ada. Nah, atau bisa saja inovasi model bisnis ini misalkan dengan membuat ya perubahan. Kalau sebelumnya misalkan dilakukan secara manual ya, secara manual prosesnya. Nah, maka Anda bisa membuat misalkan perubahan dengan mengajukan ya atau membuat sebuah sistem informasi ya, membuat sebuah sistem informasi sehingga beberapa kegiatan yang sebelumnya itu konvensional manual, nah itu bisa berubah menjadi elektronik ya, ya. Nah, sehingga beberapa efisiensi mungkin bisa didapatkan, katakan prosesnya menjadi lebih cepat ya, atau misalkan tidak perlu misalkan customer itu harus berurusan langsung ke kantornya atau ke organisasi itu, tapi bisa dilakukan katakan dari
rumah atau dari manapun. Jadi istilahnya bisa dilakukan kapanpun dan bisa dilakukan dimanapun. Nah, ini yang pertama ya. Nah, bagaimana bisa melihat model bisnis yang sudah ada ya? Nah, Anda bisa lakukan ini ya dengan melihat ya apa namanya model bisnis yang dilakukan orang itu atau organisasi itu dengan cara melakukan nih survei ya survei. Nah, jadi misalkan Anda membuat daftar pertanyaan ya atau kuesioner. Nah, kemudian dari jawaban yang mereka berikan, nah Anda bisa tahu bahwa model bisnisnya ini sudah baik atau belum. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan Anda menganggap itu belum baik, nah maka Anda bisa membuat beberapa terobosan atau inovasi untuk perbaikannya. Nah, atau bisa juga ini studi kasus ya, studi kasus Anda ambil misalkan model bisnis Universitas Riau misalkan di Universitas Riau. Nah, ini studi kasusnya di Universitas Riau. Nah, Anda amatilah itu. Mulai dari misalkan bagaimana mahasiswa bayar SPP, kemudian dia isi KRS, terus mengikuti kuliah, kemudian nilainya diberikan oleh dosen, kemudian mahasiswa melihat nilai, mahasiswa bisa dapatkan transkrip, sampai mahasiswa misalkan ujian tugas akhir misalkan. Nah, Anda lihat bagaimana model bisnisnya. Apakah itu sudah baik atau belum ya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, Anda bisa melakukan research dalam hal merancang ya, merancang fitur-fitur untuk suatu komunitas online. Nah, komunitas online. Nah, apalagi tren zaman sekarang ya, komunitas online itu membernya semakin banyak, kegiatannya semakin banyak, dan hampir semua komunitas ya, orang-orang yang berkumpul dalam suatu bisa dalam suatu apa namanya organisasi, bisa karena dia satu kampung ya, bisa komunitas itu karena bidang atau hobinya sama, bisa komunitas itu karena apa namanya satu angkatan kuliahnya misalkan gitu ya. Nah, itu komunitas-komunitas itu sekarang sejak pandemi ini itu hampir semuanya beralih ya dari offline menjadi online. Nah, jadi mereka masih khawatir misalkan untuk berjumpa atau bertemu secara langsung. Nah, sehingga komunitas itu dilakukan kegiatannya secara online atau daring. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk area ini ya? Nah, yang pertama itu bisa menginvestigasi ya dan mengoptimalkan rancangan yang sudah ada untuk membangun komunitas-komunitas online. Nah, kalau bisa Anda buat misalkan sebuah aplikasi ya yang itu merupakan optimalisasi ya peningkatan dari online komunitas yang sudah ada.
Nah, itu bisa masuk dalam satu kategori penelitian. Nah, misalkan Anda lihat ketika sebuah komunitas online, nah itu hanya dilakukan dengan membuat grup WhatsApp misalkan ya. Nah, tentu ini Anda bisa lihat nih apa aja kekurangan-kekurangannya. Nah, kemudian Anda melihat bahwa ini misalkan harus ada perubahan dilakukan. Anda melihat misalkan kalau di WA itu kan katakan pesan yang lama, nah itu sulit untuk dibaca lagi karena dia scrollnya jauh ke atas misalkan untuk mendapatkannya. Nah, Anda membuat sebuah aplikasi komunitas online di mana nanti diskusi-diskusi lama itu bisa didapatkan lebih cepat. Nah, artinya apa? Ini Anda bisa menghasilkan sebuah penelitian yang bisa Anda ajukan sebagai sebuah tugas akhir ya. Nah, atau Anda hanya misalkan menginvestigasi ya, menilai kira-kira rancangan komunitas online yang sudah ada itu seperti apa modelnya. Nah, kemudian Anda bahas kekurangannya apa, kemudian apa saja peningkatan-peningkatan yang bisa Anda lakukan atau harus dilakukan ke depan. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah penelitian ya untuk Anda. Nah, jadi tidak harus membuat programnya, ya, membahas desainnya saja itu sudah bagus ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua melakukan penelitian teoritis atau membuat sistemnya ya untuk suatu teknologi sosial, online komunitas dan apa namanya beraneka ragam stakeholder mereka. Nah, jadi di sini Anda seperti yang saya katakan di atas tadi melakukan penelitian teoritis ya atau sistem ya untuk suatu katakan media sosial ya, media sosial atau online komunitas itu. Nah, Anda lihat misalkan apa saja kecenderungan yang mereka posting. Kemudian Anda lihat misalkan anggotanya terdiri dari latar belakang apa saja. Terus seberapa sering misalkan mereka melakukan posting. Nah, sehingga nanti Anda bisa simpulkan bahwa suatu online komunitas yang Anda teliti itu termasuk komunitas yang aktif atau tidak misalnya ya. Nah, kemudian kenapa katakan kalau dia tidak aktif, apa latar belakang kenapa komunitas itu tidak aktif katakan. Nah, apakah karena perbedaan umurnya terlalu jauh ya? Jadi Anda tinjau dari apa namanya? Perbedaan umur anggota yang masuk ke situ katakan. Karena kan kalau di situ rank umurnya panjang, jadi yang tua dengan yang paling muda itu jauh selisih umurnya. Itu biasanya orang apa namanya itu banyak segannya untuk posting sesuatu di grup itu. Nah, karena biasanya kalau anak muda itu kan postingannya beda dengan yang sudah senior ya kan. Nah, atau ketertarikannya lebih apa namanya itu sangat berbeda lah pokoknya antara yang paling junior dengan yang paling senior. Nah, sehingga Anda bisa dapatkan katakan kesimpulan dari penelitian itu bahwa eh, perbedaan umur yang jauh untuk suatu komunitas online itu membuat komunitasnya katakan tidak terlalu aktif. Nah, itu bisa dijadikan sebuah
research ya. Nah, kemudian yang ketiga, nih employ multiple methods ya. Jadi dia melakukan atau menerapkan metode-metode yang berbeda ya untuk memahami arti apa namanya tuh pandangan ya, eh, menjelaskan dan memahami pengalaman, ide, kepercayaan ya, dan nilai-nilai dari stakeholder. Nah, jadi kalau yang di atas ini pendekatannya hanya dengan satu metode ya, metode. Nah, kalau di sini kita menggunakan banyak metode. Jadi di sini lebih bersifat pada misalkan melakukan perbandingan ya, studi perbandingan. Katakan gini, Anda mau melihat apakah yang tadi itu perbedaan umur yang terlalu jauh itu mengakibatkan atau berpengaruh terhadap keaktifan komunitas online. Nah, di situ Anda misalkan meninjaunya menggunakan beberapa metode. Nah, nanti ketika pakai metode A misalkan hasilnya A1, kemudian pakai metode B hasilnya B1 gitu ya. Nah, maka Anda bisa bandingkan nanti ya, metode mana yang lebih memberikan hasil yang lebih akurat ya terhadap masalah yang Anda teliti. Nah, jadi ini lebih dalam hal menggunakan ya beberapa metode untuk memahami makna ya, makna atau apa yang ingin Anda lihat ya. Nah, atau untuk memahami ide ya, pengalaman dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita tidak menggunakan satu tetapi lebih dari satu. Nah, sehingga itu bisa nanti Anda bandingkan metode mana yang lebih baik. Nah, kemudian melakukan ya literatur review dan menggunakan metode empiris ya seperti focus group discussion ya FGD, survei, interview dan sebagainya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ya bahwa sebuah penelitian ya itu bisa Anda dapatkan data-datanya itu dari nih fokus group ya, fokus group discussion, diskusi-diskusi yang dilakukan oleh suatu kelompok ya. Nah nih, jadi dari diskusi-diskusi itu Anda nanti bisa tahu, nah mereka itu lebih cenderung misalkan pemahamannya terhadap online komunitas itu seperti apa katakan contohnya. Nah jadi tidak melulu kita mendapatkan data itu dari survei, interview dan sebagainya, ya. Tapi bisa dari contohnya ini fokus group, ya, fokus group. Nah, jadi Anda bisa pahami ya dari yang pertama tadi sampai yang terakhir ini, itu bahwa penelitian sistem informasi itu tidak hanya Anda melakukan penelitian terkait dengan data mining, misalnya ya, atau misalkan membuat sebuah sistem informasi manajemen sekolah misalnya gitu ya. Nah, atau misalkan yang banyak teman-teman Anda lakukan itu apa pembuatan sistem pendukung keputusan gitu ya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya sudah banyak dilakukan orang kalau model penelitian seperti itu.
Contohnya sistem pendukung keputusan lah. Itu kalau Anda lihat skripsi-skripsi dari perguruan tinggi lain ya, atau di Indonesia ini, itu bisa dikatakan hampir semua bidang sudah ada SPK yang dibuat. Ya, dan itu sudah dilakukan belasan atau puluhan tahun yang lalu malah. Nah, jadi kalau Anda misalkan ingin cek ya, kalau Anda ambil SPK, nah kemudian Anda cek, mungkin bidang yang Anda ambil itu udah pernah dilakukan orang lain sebenarnya. Nah, sehingga apa? Seolah-olah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teman-teman Anda itu, di senior Anda itu adalah penelitian memang yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, artinya apa? Bukanlah sebuah penelitian terbaru. Nah, jadi dengan demikian, saya harapkan Anda bisa memahami bahwa untuk research di bidang sistem informasi itu sangat luas ya, sangat luas, tidak terbatas pada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian yang terakhir ini, Anda bisa melakukan penelitian terhadap existing ya online communities ya, komunitas online yang sudah ada menggunakan beberapa teknik seperti virtual ethnography ya. Anda melihat anggota komunitas online itu misalkan itu berasal dari suku mana saja, misalkan dari etnis mana saja. Kemudian Anda buat apa namanya semacam pemetaannya lah ya, pemetaannya. Kemudian Anda bisa tahu nanti kebanyakan orang yang aktif di komunitas online itu misalkan dari etnis mana saja. Nah, itu bisa. Atau misalkan kalau mahasiswa Undri itu ada grup online-nya enggak? Ada enggak mahasiswa Undri keseluruhan? Ada enggak grupnya? Aldi. Tidak, Pak. Ada enggak grup online untuk mahasiswa? Dulu ya sih, Pak. Kalau nggak salah ada itu kan. Setidaknya fakultas Dulu ada. dulu ada, Fakultas Pak. ada. Iya, Fakultas Pak. ada nggak? Yang satu MIPA ada nggak Pak, grup kalian? fakultas ada, Pak. Ya. Jadi Ada, Pak, dulu, Pak. Anda bisa melakukan research terhadap komunitas mahasiswa MIPA itu misalkan ya. Misalkan menggunakan virtual ethnography. Nanti Anda searching nih di Google ya. Apa itu virtual ethnography? Nah, sehingga nanti Anda bisa terapkan teknik ini atau metode ini untuk memahami komunitas mahasiswa MIPA itu dari segi etnografinya ya itu seperti apa. Nah, sehingga nanti itu bisa dijadikan sebuah research ya, misalkan bagi Triwayuni lah ke depan. Nah, atau melakukan konten analisis. Nah, apa saja yang banyak dibicarakan orang di dalam grup itu. Atau kalau sekarang kan ada banyak research senior Anda itu misalkan dia mau analisa sentimen misalkan. Analisis sentimen mahasiswa misalkan terhadap eh, apa namanya waktu pembayaran UKT ya. Nah, seperti apa di sana komentar-komentar dari komunitas itu. Nah, kalau selama ini kan senior Anda tuh atau teman-teman Anda yang sedang TA itu dia ambil datanya banyak dari Twitter deh ya. Karena Twitter tuh punya interface ke aplikasinya ya. Ya. Nah, nanti Anda lihat kalau online komunitas mahasiswa tuh ada enggak yang di Twitter? Kalau ada, nah itu lebih tepat ya pembahasannya. Kemudian yang ketiga, nah ini area sosial media
ya, sosial media atau online komunitas, dan healthcare ya, perawatan kesehatan ini. Nah, ya, kesehatan. Nah, ini banyak. Seperti yang tadi sudah kita singgung ya. Banyak teman-teman Anda, dia ingin melihat, kalau yang pernah saya uji itu, dia mau melihat sentimen pengguna Twitter terhadap ini pelaksanaan kuliah online ya. Nah, kemudian dia melihat sentimen pengguna terhadap pakai Twitter juga ya. Terhadap apa kemarin terakhir itu? Terhadap ini pemilihan presiden. Nah, itu waktu sebelum pemilu dulu. Jadi orang lebih cenderung memilih calon yang mana gitu ya. Nah, kemudian ada juga dia melihat sentimen pengguna Twitter itu terhadap yang kasus kemarin heboh itu apa ya? Yang banyak itu ya. Biasanya terkait dengan kasus-kasus yang heboh, itu kan biasa kan orang banyak komentar kan di sosial media. Nah, dia ingin lihat kira-kira kecenderungan pengguna sosial media itu komentarnya positif atau negatif ya terhadap permasalahan itu. Nah, jadi ini terkait dengan sosial media ya. Yang lain misalkan Anda bisa lakukan ini, bagaimana komunitas online itu bisa menyediakan dukungan untuk mereka-mereka yang punya penyakit kronis ya. Ini terkait dengan kesehatan ya. Kemudian kondisi kesehatan atau upaya-upaya penyembuhan ya dari suatu penyakit katakan. Nah, banyak kadang ya sosial media atau komunitas online itu mereka bentuk untuk bisa memberikan penjelasan ya terhadap penyakit yang dialami oleh membernya, oleh pesertanya. Jadi kalau Anda misalkan gabung di komunitas itu, nah itu biasanya kan ada yang posting katakan, oh, saya udah 5 tahun sakit ini. Ada enggak misalkan yang mengalaminya, pernah mengalaminya. Nah nanti yang lain kan saling balas itu, saling komen ya. Nah, ada yang bilang misalkan, oh kemarin saya cukup makan obat ini atau makan minum herbal ini misalkan bisa sembuh. Nah, jadi itu namanya peer support ini ya. Bagaimana saling mendukung di sana. Upaya saling mendukungnya gimana. Nah, Anda bisa teliti itu. Apakah mereka cuek-cuek aja ya, atau mereka saling menanggapi dengan serius misalkan. Nah, itu bisa diteliti, model-model gitu. Nah, apalagi kalau grup tentang ini, grup tentang yang pernah misalkan sakit kanker misalkan ya. Nah, itu kalau Anda lihat mereka itu cukup aktif grup itu. Nah, jadi mereka itu juga saling ini, saling menguatkan ya. Jadi kalau ada misalkan salah satu anggotanya yang baru gabung gitu ya, kemudian misalkan dia udah stadium tinggi, nah itu biasanya yang lain ikut memberikan dukungan ya, support. Nah, karena biasanya kalau katakan kita sakit, tapi dukungan kawan-kawan kita cukup baik ya, itu biasanya mental kita itu gimana ya, semakin kuat ya, sehingga bisa saja dengan dukungan seperti itu kesembuhannya bisa lebih cepat.
Karena kan faktor kesembuhan itu tidak hanya ditentukan oleh obat yang dikonsumsi, tetapi juga kondisi psikis ya, kondisi kejiwaan kita. Nah, jadi kalau kita bagus, semangat gitu, nah itu biasanya proses penyembuhannya akan lebih cepat ya. Kemudian yang kedua, menginvestigasi ya, peran-peran dari komunitas online dalam memberikan ya pelayanan peer-to-peer ya satu sama lain dalam konteks saling apa nih healthcare ya, menjaga kesehatan ini, peduli kesehatan. Nah, ini juga kaitannya dengan yang di atas tadi. Bagaimana mereka bisa saling memberikan pelayanan ya. Jadi misalkan ketika yang satu dia posting penyakitnya, kemudian yang lain misalkan dia membalas bahkan dengan oke, saya akan kirimkan misalkan Anda herbalnya misalkan. Saya akan bantu Anda membeli obatnya. Nanti saya kirim ke alamat Anda. Nah, ini kan service ya. Saling memberikan, saling bisa membantu di situ. Nah, Anda bisa lihat di komunitas tertentu itu gimana peer-to-peer service-nya bagus atau tidak ya dalam hal kesehatan ini. Nah, bisa saja mungkin online komunitas yang Anda teliti, dia cuek-cuek aja gitu. Ya, nanti kesimpulannya itu, kesimpulan penelitian Anda, bahwa komunitas ini termasuk komunitas yang kurang peduli satu dengan yang lain misalkan. Boleh. Nah, bagaimana cara mengetahui online komunitas? Ya, Anda cek aja. Kalau Anda pakai Facebook, ya searching aja di situ. Misalkan komunitas penyakit diabetes. Nah, itu ada tuh komunitas kanker gitu ya, komunitas apalah yang terkait dengan kesehatan. Nah, Anda gabung di situ, kemudian Anda teliti seperti apa mereka baik peer support-nya atau peer-to-peer service-nya, bagus atau tidak. Nah, kemudian yang berikutnya, ini adalah area penelitian yang terkait dengan public sector ya, atau sektor-sektor umum ya, public sector. Nah, kita tahu bahwa public sector ini itu menghadapi masalah-masalah spesifik ya, misalkan terkait dengan akuntabilitasnya ya. Banyak yang public sector ini dia tidak akuntabel ya. Ya, banyak yang tidak bagus lah ya. Ya, Anda bisa lihat misalkan kayak terminal ya, bagaimana di Pekanbaru atau di kota Anda atau di kampung Anda misalkan. Nah, apakah ada sesuai atau belum ya? Nah, kemudian bagaimana penggunaan aset-aset publik ini ya. Anda bisa lihat misalkan ketika pemerintah membuat sebuah aset publik ya, misalkan taman lah, misalkan taman kota. Nah, Anda lihat apakah memang betul-betul digunakan masyarakat atau tidak. Nah, kalau misalkan tiap hari orang ramai di situ, nah artinya apa? Utilization-nya atau penggunaannya bagus. Tapi kalau misalkan ketika aset itu dibuat, orang tidak ada yang pakai misalnya, atau pemakainya sedikit sekali. Nah, berarti ini masuk under utilization, ya. Nah, Anda bisa teliti itu. Nah, sehingga apa? Pemerintah bisa mendapatkan masukan bahwa aset apa saja misalkan yang penggunaannya kurang sekali, ya. Karena kan harusnya aset-aset yang dibangun oleh pemerintah itu ya terkait dengan public sector ini
itu adalah yang betul-betul diperlukan oleh masyarakat. Nah, jadi tidak hanya proyek itu ya, bangun selesai, tetapi tidak dipakai orang. Nah, ya dulu ada yang teliti gini, dia mau melihat uh, utilization penggunaan dari bus Transmetro Pekanbaru itu seberapa besar orang menggunakannya. Nah, dia bahas itu, ya. Nah, jadi hasil kesimpulannya adalah bahwa memang pengguna bus metro itu cukup tinggi waktu itu, cukup tinggi. Malahan dia bisa hasilkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan bus Transmetro itu Pemko Pekanbaru itu bisa dapat laba berapa gitu yang masuk ke kas kota gitu ya. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan biayanya ya, kemudian efisiensi operasionalnya seperti apa ya. Nah, dan apakah perlu reformasi atau tidak di situ? Ya, perlu hal-hal yang direformasi atau tidak. Nah, terhadap publik sektor ini. Nah, karena kan kita sebagai masyarakat itu kan banyak menggunakan, banyak melihat publik sektor yang dibangun ya. Nah, sehingga Anda adalah orang-orang memang yang terlibat langsung di situ. Nah, sehingga Anda bisa melakukan penelitian ya dengan Anda mengamati secara langsung. Nah, dan Anda bisa berpikir di situ misalkan wah ini tidak betul, nah ini perlu ada sebuah reform ya, reformasi istilahnya kita. Nah, karena misalkan biayanya terlalu mahal untuk pembangunannya, kemudian tidak efisien dia dalam operasionalnya, kemudian tidak ada yang menggunakannya. Nah, masyarakat tidak ada yang menggunakannya. Nah, ini juga hal-hal yang bisa Anda lakukan ya sebagai penelitian ya di bidang sistem informasi. Nah, tentunya di sini Anda punya data ya, kemudian datanya Anda olah ya, Anda olah. Nah, kemudian nanti mungkin bisa saja Anda bisa gunakan data mining di sini untuk melihat kira-kira 5 tahun lagi ini pengguna aset ini apakah tambah banyak atau tidak gitu. Nah, ya, karena data-data terkait dengan public sector itu cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi kalau Anda misalkan mau tahu pengguna bus Transmetro, ya Anda tinggal pergi ke perusahaannya, nah kemudian Anda minta datanya. Mereka punya itu biasanya. Sehari itu berapa misalkan pengguna bus Transmetro ya. Nah, atau misalkan public sector yang lain apa ya? Katakan berapa orang pengunjung di Mall Pelayanan Publik Pekanbaru misalkan. Nah, berapa orang kan kalau nggak salah kan untuk mendapatkan pelayanan di Mall Pelayanan Terpadu punya Pemko itu, mereka kan harus daftar online tuh, ada aplikasinya. Nah, kemudian yang dilayani nanti di hari itu berapa. Nah, Anda bisa ambil data itu, bisa minta ke mereka berapa yang daftar sehari ya, kemudian eh, yang bisa dilayani sehari itu berapa. Nah, kemudian Anda bisa hitung nih berapa lama antriannya masyarakat itu untuk bisa mendapatkan pelayanan. Nah, sehingga Anda bisa lihat ini suatu hal yang efektif atau tidak, terutama di masa pandemi ini. Nah, itu banyak ya, banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai research atau penelitian di bidang sistem informasi bisnis ini. Nah, jadi jangan hanya berkutat masalah SPK ya.
Nah, kemudian apa lagi yang sering itu? Jadi itu bisa dikatakan penelitian-penelitian yang sudah lama dilakukan orang. Oke, jadi itu beberapa hal yang bisa Anda jadikan sebagai sebuah penelitian ke depan, ya. Nah, jadi kalau Aldi dia udah punya tentang apa Aldi? Rencana Ah, nih, Sempro? aplikasi sistem pakar, Pak. Sistem pakar. Nah, sistem pakarnya juga ini udah hal yang lama ya. Iya. Ya, udah banyak dilakukan orang mulai dari tahun 90-an dulu. Nah, sistem pakar ini. Nah, dan metodenya pun saya lihat sistem pakar yang ada itu adalah metode-metode yang sudah lama juga ya, forward chaining, back propagation dan sebagainya itu kan metode-metode yang sudah lama sekali. Nah, jadi eh, untuk tri nanti ya mudah-mudahan Aldi tidak ditolak ya, penelitiannya lancar saja. Nah, nanti Iya. bagi tri dan yang lain, nah itu bisa dari hal yang kita bicarakan tadi itu bisa mendapatkan ya ide-ide tentang research apa saja yang bisa dilakukan. Nah, mungkin yang paling bagus itu yang tadi itu. Karena sekarang banyak keluhan masyarakat ya. Itu katanya untuk mendapatkan pelayanan di Mall Pekanbaru itu, Mall Pelayanan Publik Pekanbaru itu, MPP itu uh, apa? Antriannya panjang. Ya, karena yang bisa dilayani sehari itu kan ada berapa orang? 30 orang atau berapa cuman. Sedangkan yang daftar itu banyak. Nah, untuk mendapatkan data itu berapa pendaftarnya, kemudian berapa yang bisa dilayani misalkan dalam sehari, seminggu, sebulan ya. Nah, itu bisa nanti minta datanya ke mereka. Mereka kan punya sistemnya. Saya kira mereka tidak akan keberatan ya untuk memberikan data itu. Tinggal buat aja surat resmi ya. Nah, saya kira bisa itu. Nah, dan Anda bisa teliti banyak hal di situ ya. Misalkan eh, pelayanan apa saja yang banyak antriannya ya. Kemudian kalau dari hasil penelitian Anda itu nanti Pemko Pekanbaru itu dia bisa tahu bahwa loket apa yang harus dia tambah. Nah, karena kalau misalkan orang yang daftar 200 ya sehari itu, sedangkan dia hanya punya loket satu yang hanya bisa layani 20 orang, nah itu kan panjang antriannya. Kan kasihan kan? Nah, mungkin dari hasil penelitian Anda itu, Pemko bisa buat kebijakan misalkan dia menambah loketnya. Nah, atau misalnya bisa bisa saja Anda teliti eh, satu orang daftar itu perlu waktu tunggu berapa lama. Nah, kemudian kira-kira dari respon masyarakat, nah pelayanan apa misalkan di situ yang belum ada dan harus dibuat oleh pemerintah kota. Nah, itu contoh ya, contoh penelitian yang bisa dimanfaatkan langsung oleh pengguna yang Anda teliti itu. Nah, jadi ketika Anda hasilkan penelitian, wah ini loket ini yang paling banyak antriannya. Nah, dari hasil penelitian Anda, Pemko tahu, dan dia akan tambah loket. Nah, itu contoh penelitian yang berguna itu. Bisa langsung dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, bisa saja Anda bisa mendapatkan uang saku ya dari Pemko-nya sebagai apa namanya itu jeripaya lah ya, bisa dibilang jeripaya Anda dalam melakukan penelitian. Nah,
ini ada sedikit bantuan misalkan untuk research Anda. Karena memang terpakai dia. Nah, itu akan jauh lebih baik. Nah, beberapa hal yang sudah kita bicarakan tadi, nah itu semuanya adalah research yang bisa dimanfaatkan langsung oleh pemakainya. Nah, tinggal nanti Anda pilih mana yang cocok Anda lakukan. Oke, sekira itu untuk materi hari ini. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Ya? Tidak, Pak. Nah, nah. Oke, nanti setelah ini silakan diisi daftar hadir ya di link yang kalau nggak salah saya share di Google Classroom, ada kan linknya kan? Ada? Belum ada, Pak. Oh, belum ada? Yang kemarin belum ada ya? Belum, Pak. Oke, nanti saya share di Google Classroom. Nanti diisi daftar hadirnya sesuai kehadirannya. Beritahu si siapa tuh nanti udah berapa Ya, ya, kali Pak. nggak hadir nanti sayang. Ya, Pak. Karena walaupun kita online, tapi kalau syarat kehadirannya tidak cukup, nah nanti tidak bisa ikut ujian akhir semester kan sayang. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.